Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang cara menghitung PPN. Pada tugas ini disusun oleh Diah Ayu Lestari, Gusti Ayu Larasati, Nur Aisyah Kapratiwi, Patricia Francisca, dan Septiana Wulandari. Pendahuluan. Poin pertama. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak pribadi atau badan usaha yang mendapatkan status pengusaha kena pajak. Poin kedua. Dasar hukum PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian, dasar hukum terbaru PPN tertuang di dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Poin ketiga, pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetorkan oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak. Pajak harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang tertuang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Selanjutnya yaitu objek pajak pertambahan nilai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, objek yang dikenakan atas PPN adalah yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak atau BKP. Yang ketiga, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak atau PKP. 5. Kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan untuk sendiri atau pihak lainnya. 6. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Terdapat jenis barang yang tidak dikenakan PPN antara lain 1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran bumi. 2. Barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, sayur, dan lainnya. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di restoran atau rumah makan. Yang keempat, uang, emas batang, dan surat berharga. Dan yang terakhir, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Besaran tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Berikut ini daftar tarif dari PPN. Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona eksklusif dan landasan kontingen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 100% dan paling tinggi 200%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, berdasarkan tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN. Dasar pengenaan pajak atau DPP. PPN mengenal 5 jenis DPP, yaitu sebagai berikut ini. Harga jual.
Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor kena pajak, atau ekspor barang tidak berwujud. Nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah pengungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai. Nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir penggantian. DPP lainnya. DPP lain. DPP lain adalah nilai lain dalam menentukan dasar pengenaan pajak yang diatur dalam peraturan turunan dari Undang-Undang PPN. Pembayaran dan pelaporan PPN. PPN mengikat pembeli dan penjual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PPN adalah kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun, kewajiban pemungut, penyetor, dan pelaporan PPN merupakan kewajiban penjual atau pengusaha kena pajak atau PKP. Penjual atau PKP kemudian melaporkan pemungutan PPN secara akumulatif ke Dirjen Pajak. Bukti pemungutan PPN ini disebut dengan faktur pajak. Di dalam sebuah faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, NPWP, dan lain-lain. Penjual wajib melaporkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi. Mekanisme PPN. Mekanisme penghitungan PPN terutang adalah PPN terutang sama dengan pajak keluaran dikurang pajak masukan. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak kepada otoritas pajak atas pungutan pajak atas barang dan atau jasa dari pihak ketiga atau konsumennya. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau konsumen terkait pembelian barang atau jasa. DPP nilai lain. Tarif PPN dalam penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP pada dasarnya adalah 10% untuk BKP berwujud dan tidak berwujud serta jasa kena pajak dan 0% untuk tarif ekspornya. Tetapi dalam prakteknya, di lapangan masih ada beberapa orang yang mengartikan bahwa ada tarif PPN sebesar 1% seperti jasa pengiriman paket dan jasa lainnya yang salah diasumsikan. Sebenarnya di masa 1% ini adalah tarif 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak DPP yang mempunyai nilai tertentu, DPP nilai lain. Contohnya adalah jasa pengiriman paket yang dasar pengenaan pajaknya hanya 10% dari nilai jasa pengiriman. Analogi rumusnya adalah sebagai berikut. PPN atas jasa pengiriman paket sama dengan tarif PPN dikali DPP sama dengan 10% dikali DPP sama dengan 10% dikali dalam kurung 10% dikali nilai jasa. Orang sering mengartikan bahwa tarif dari PPN tersebut adalah 10% kali 10% sama dengan 1%. Padahal sebenarnya adalah tarif PPN tetap 10% tetapi nilai DPP-nya yang mempunyai nilai tertentu. Contoh perhitungan PPN terhadap DPP nilai lain. Seperti diketahui, DPP dasar pengenaan pajak nilai lain dari pengurusan transportasi adalah 10% dari jumlah yang ditagih. Nilai sisa sebesar 90% dari jumlah yang ditagih diasumsikan sebagai biaya yang dibayarkan pada pihak ketiga, yang nantinya ditagihkan kepada pengguna jasa perusahaan transportasi ini. Maka dari itu, tarif efektif PPN atas jasa transportasi ini adalah 1%. Angka 1% ini diperoleh dari pengalihan nilai lain 10% sebagaimana diatur dalam PMK nomor 121 garis miring PMK 03 garis miring 2015, yaitu 10% kali 10% sama dengan 1%. Misalnya jasa pengiriman paket dengan rumus PPN jasa pengiriman paket sama dengan 1% dikali nilai yang ditagih. Perusahaan jasa pengiriman PT Maju Cepat menerima order dari PT Bintara untuk pengiriman paket dari Jakarta ke Papua dengan biaya pengiriman Rp5 juta, maka PPN terutang adalah 1% dikali Rp5 juta sama dengan Rp50.000. Dengan demikian jumlah uang yang harus dibayar PT Bintara kepada PT Maju Cepat adalah biaya pengiriman paket ditambah PPN 1% sama dengan Rp5 juta ditambah Rp50.000 sama dengan Rp5.050.000. Sekian materi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.